Oke, nah, memahami pembagian bentuk aljabar. Nah, ini kelanjutan video sebelumnya ya. Kalau kita sebelumnya sudah ada intermezzonya, yang ini kita akan belajar nanti yang namanya konsep dasarnya. Nah, kita akan belajar konsep dasar. Nah, jadi yang namanya pembagian itu nanti ada apa? Ada hasil dan ada sisa. Ada hasil dan sisa. Jadi sesuatu kalau dibagi itu ada hasil sama sisa. Contohnya gini. Contohnya misalnya saya punya 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 itu hasilnya berapa? Hasilnya 2. Sisanya berapa? Sisanya 0. Karena nggak ada sisanya kan? Oke, berarti artinya kalau ditulis nanti jadi gini. 5 kali 2 sama dengan 10. Ngerti ya? Sip. Lagi, kalau saya punya misalnya 10 dibagi berapa misalnya? 4. 10 dibagi 4. Gitu ya. Hasilnya berapa? Betul. Hasilnya 2, sisanya juga 2. Ya kan? Jadi artinya nanti gini. 10 bagi 4 tuh hasilnya 2. Berarti 4 kali 2. 2 yang ini mana? Dari hasil. Ditambah sisanya 2. Berarti 4 kali 2 8. Tambah 2 10 lagi. Ngerti ya? Satu lagi misalnya. Saya punya 13 dibagi 2. Hasilnya berapa? Betul. Hasilnya adalah 6. Hasilnya 6, sisanya 1. Gitu kan? Berarti kan artinya 2 kali hasilnya 6, 2 kali 6 tambah sisanya 1. Paham ya? Sip. Hasilnya berapa tadi? 13. Jadi dia ada hasil, ada sisa. Ini pun sama, gitu kan? Ada hasil, ada sisa. Ini kan? Ada hasil, ada sisa, ya kan? Ada hasil, ada sisa. Nah, yang atas ini ada hasil, sisanya nggak ada, berarti 0. Paham ya? Begitu juga seperti ini, ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar bagi yang namanya bentuk aljabar. Oke. Sep. Seperti ini. Soalnya gini soalnya. Saya punya misalnya x kuadrat min 5x gitu kan, ditambah 6 dibagi seperti itu dengan x min 2. Lo gimana nih? Masih ingat ya? Caranya bentuk seperti ini nih. Kayak kalian misalnya punya 27 jangan 27 yang banyak sekalian ya. 124 misalnya ya. Dibagi dengan berapa misalnya? 4. Seperti ini. Ngerti ya? Sip. Ini juga sama, nanti cara menyelesaikannya adalah kalian bikin seperti ini. Namanya cara menurun atau tersusun ya. X kuadrat dibagi dengan 5x ditambah 6. Ngerti ya? Sama kayak gini nih. 124 dibagi 4 kan gitu. 12 bagi 4 berapa? 3 gitu kan. 3 kali 4 12. Gitu ya. Gitu kan? Ini udah habis. Turun 4 nya kan. 4 bagi 4 1. 1 kali 4 4 gitu ya. Kurangi 0. Udah, berarti ini hasilnya. Sama persis ya. Cuman ini bentuknya aljabar. X kuadrat min 5x tambah 6 dibagi x min 2. Sip, lihat perhatikan. Yang kalian perhatikan adalah pangkat tertingginya ya. Ini pangkat tertingginya adalah x-nya paling besar, pangkat 2 ini x aja. Berarti fokusnya ke sini ya, pangkat tertingginya. Paham ya? Nanti yang atas pangkatnya harus lebih tinggi dari yang bawah ya. Jadi pangkat atas harus lebih tinggi dari pangkat yang bawah. Baru bisa dikerjakan ya. Oke, lanjut. X kuadrat bagi X. Ayo. X kuadrat dibagi X. Hasilnya apa? X. Ya nggak? Karena X kuadrat itu kan X kali X dibagi X gitu kan. Ini coret habis tinggal X. Oh, berarti ini hasilnya X. Seperti itu. Ngerti ya? Oke. Ini hasilnya X. Sekarang kita kalikan X ke sini. Tinggal kalikan ke sini lagi. Kayak tadi sama persis kan? 3 kali 4 gitu ya. Berarti ini X kali X jadi apa? X kali X, X kuadrat. X kali min 2, min 2X. Setelah itu dikurangin. Dikurangin
X kurangi X kan habis nih. Habis. Ya enggak? Min 5X kurangi min 2X. Ayo, ini hitungnya. Min 5X kurangi min 2X gitu ya. Berarti min 5X, min ketemu min jadi apa? Plus 2X. Yang dihitung ininya aja nih. Min 5 tambah 2. Jadi min 3. Oh, min 3X, Mas. Wah, pintar. Berarti hasilnya ini min 3X. Yang ini turun. Nah, jadi berapa? 6. Nah, seperti itu. Fokus lagi ke yang depan, pangkat tertingginya itu X. Ini fokusnya ke sini. Min 3X dibagi X. Saya tulis lagi ya. Dimana di sini deh. Min 3X dibagi X. Kan X-nya coret. Ya enggak? Tinggal min 3 kan? Tulis di sini min 3. Nah, gitu. Balik lagi, min 3-nya kalikan ke sini. Min 3 kali X, min 3X. Gitu ya. Min 3 kali min 2 plus 6. Ngerti ya? Sip, dikurangin. Sip, berarti ini udah, kurangin ini habis. Ini habis, oh 0. Udah, selesai, habis. Berarti sampai sini selesai. Berarti nanti hasilnya berapa nih? Hasilnya itu X min 2, sisanya 0 ya. Jadi kalau saya tulis nanti, oke, saya tulis di sini. Ini berarti ketemu hasil. Hasilnya adalah X min 3, sorry bukan X min 2, X min 3 hasilnya adalah X min 3 dan sisanya 0. Ngerti ya? Sip. Sekarang ada ini nih, ada lagi nih ya, ada lagi. Caranya gimana? Sama. Yuk kita tulis ya. Ini contoh lagi. Saya tulis ulang. Ini ya. Ini yang dibagi. Ini yang dibagi. Kita terus di dalam sini. Oke, kita taruh di sini ya. Sip. Dibagi dengan mana? Dibagi dengan X plus 3. Waduh, ada motor ngebut ya. Fokus ke paling ujung. Fokuslah selalu ke paling ujung. Ini X, ini X pangkat 3. X pangkat 3 dibagi X yuk. X pangkat 3 dibagi X jadi apa? X kuadrat, karena ini X kali X kali X kan ya? Kali X. Ini coret. Tinggal XX atau X kuadrat. Oh, berarti hasilnya yang atas X kuadrat. Ini hasilnya. Seperti itu. X kuadrat kalikan ke sini gitu kan. X kuadrat kali X jadi X pangkat 3. Ditambah X kuadrat kalikan 3. Berarti 3 X kuadrat. Dikurangin Mas Bro. Gitu ya. Kalau dikurangin kan ini X pangkat 3, ini X pangkat 3 habis. Ya enggak? Ini kurangi 2X kuadrat, kurangi 3X kuadrat. Jadi berapa X kuadrat? 2 kurangi 3 min 1 ya. Berarti min 1. Atau min X boleh ya. Min 1 nggak usah ditulis nggak apa-apa. Min X kuadrat. Gitu. Terus ini ya turun. Min 3X. Ini mau turunin sekalian boleh. Positif 5. Seperti itu. Lagi-lagi yang paling ujung yang dilihat. Seperti ini. Min X kuadrat dibagi X. Coba. Min X kuadrat dibagi X. Ini kan sama aja. Min X kali X gitu ya. Dibagi X. Ini habis kan? Berarti sisa min X. Oh, berarti hasilnya min X Mas. Betul. Ini min X. Min X kali ke sana ya. Min X kali min X. Min X kali X jadi min X kuadrat. Min X kali 3 berarti min 3X. Sip gitu. Oke, dikurangi ya. Oke Mas, kurangi yuk. Kalau dikurangin berarti nanti kita kurangin. Ini kan habis. Sama kan? Terus ini juga habis ternyata. Habis. Habis semua. Terus tinggal terakhirnya hasilnya sisanya 5. Ini 5 masih bisa dibagi nggak? Udah nggak bisa ya. Ini 5, ini X nggak bisa dibagi Mas. Berarti inilah nanti yang disebut sebagai apa? Sisa. Ini disebut sebagai apa? Hasil. Gitu ya. Hasil. Ngerti ya? Jadi sisanya tidak harus 0. Boleh ada sisanya. Jadi kalau udah nggak bisa dibagi lagi, dia sisanya. Sip? Ngerti ya? Sampai sini ya? Jadi ini tadi hasilnya adalah apa? X kuadrat min X. Sisanya 5. Gitu. Ngerti Mas? Ngerti. Oke, sip. Oke, kalau gitu see you. Bye-bye. Assalamualaikum. Yang belum ngerti, ulangi lagi ya videonya. Dadah. Oke Jo, yuk sini ya. Kita akan belajar pembagian aljabar. Gimana nih?
Intinya pembagian aljabar itu adalah nanti fungsinya aljabar, jadi aljabar, dibagi bentuk aljabar. Gitu intinya gitu ya, aljabar dibagi bentuk aljabar. Oke, contoh-contohnya aja dulu yang mudah dulu ya. Misalnya kalian punya gini nih, 3x kuadrat dibagi misalnya 3x, bisa nggak? Bisa, gitu ya. Ini contoh sederhananya gini. Jadi atasnya bentuknya aljabar, bawahnya bentuknya aljabar. Tinggal dibagikan, yang atas itu sama dengan 3x, gitu kan? Kali x ya nggak? X kali x kan x kuadrat dibagi dengan 3x. Ada yang bisa dicoret? Ada. Nah ini gitu ya. Berarti hasilnya berapa? 3. Ini contoh yang gampangnya, gitu ya. Contoh lagi mas? Boleh. Nah, contoh lagi kalian itu misalnya punya gini nih, punya 2x ditambah 4 gitu kan ya, terus dibagi dengan apa misalnya 3x 6x misalnya. 6x ditambah 12. Waduh, gimana nih cara baginya mas? Susah kan? Caranya adalah kita rubah. Kita rubah yang atas itu misalnya 2-nya saya keluarkan nih seperti ini, gitu ya. Berarti tinggal x tambah 2 ya nggak tuh? 2 kali x 2x, 2 kali 2 4. Bawahnya. Bawahnya 6-nya saya keluarin. 6 dibagi x tambah berapa berarti nih? 6 kali x 6x. 6 kali berapa biar 12 kali 2. Ngerti ya? Sip. Seperti itu. Ini kan ada yang sama tuh. Ini coret gitu ya. Berarti ini kalau coret tinggal 3 bawahnya. Berarti hasilnya berapa? 1/3. Ini contoh-contoh yang mudahnya. Paham ya? Bagaimana nanti kalau kalian ketemu gini misalnya. Kalian punya 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 1 gitu ya. Dibagi dengan 2x kurangi 5. Gini. Gimana caranya? Betul. Ini jawabannya berapa? Bisa? Susah. Tapi nanti setelah belajar kalian udah nggak susah lagi. Jadi apa? Mudah. Gitu ya. Nanti khusus bentuk-bentuk yang seperti ini, inilah yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Gitu ya. Kalian bisa lihat di video berikutnya. Tetapi catatannya adalah kalian nanti belajar dulu yang seperti ini. Pembagian gini ya. Masih inget kan ya? Cara menurun ya? Masih inget ya? Contoh kalau saya punya misalnya berapa? 216 gitu ya. Dibagi misalnya 4 gitu ya. Nanti kalian bisa pakai cara menurun gini kan? 216 dibagi 4. Ngerti ya? Nanti cara ini aljabar ini pakainya kayak gini. Sama persis. Ya caranya seperti ini, cuman bentuknya aljabar. Kita akan bahas di video berikutnya ya. Tapi pesan kakak, kakak Ujo pesan kalian pelajari dulu pembagian menurun seperti ini ya. Karena nanti kita akan pakai cara seperti ini. Ngerti ya? Ngerti. Oke, sip. Oke, kalau udah lanjut ke video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Oke, Jo. Ternyata aljabar juga punya faktor. Tahu faktor ya? Tahu mas, buat membajak sawah ya. Bukan. Faktor itu adalah dia unsur-unsur pembagi atau pengali dari bilangan tersebut. Ngerti ya? Contohnya gini kan, ingetin aja nih. Faktor dari 6. Faktor dari 6 tuh berapa aja? Faktor 6, ayo berapa aja? Jadi bilangan yang bisa membagi 6 yaitu 1, 2, 3 sama 6. Ngerti ya? Jadi bilangan-bilangan ini, kombinasi bilangan ini kalau dikalikan nanti bisa ketemulah 6. Atau bilangan ini bisa membagi 6. 6 bisa dibagi ini. Ngerti mas gitu. Di apa namanya? Di aljabar itu juga ada namanya faktor. Misalnya nih. Kalau saya punya aljabar gini, saya punya bentuk aljabar bentuknya x kuadrat terus plus 5x gitu kan, plus 6. Ini faktornya. Nih langsung aja ya. Faktornya itu x tambah 2 sama dengan x tambah 3
3 gitu ya. Kenapa? Karena ini X tambah 2 dan X tambah 3 itu bisa membagi yang sebelah kiri ini gitu ya. Kalau ini dibagi dengan ini, hasilnya apa? Hasilnya adalah ada hasilnya dan sisanya 0, maksudnya gitu ya. Jadi yang ini, yang kiri dibagi sama yang kanan, X kuadrat dibagi 5X tambah 6 itu bisa dibagi. Nanti hasilnya itu ada dan sisanya 0. Jadi ciri-ciri faktor itu dia kalau membagi sebuah bilangan atau aljabar sisanya 0. Contohnya gitu. 6 dibagi dengan 3 hasilnya berapa? 2. Ya kan ya? Sisanya nggak ada. Sisanya 0. Nah, gitu ya. Berarti nanti ini disebut sebagai faktor. Nah, seperti itu. Ngerti ya? Sip. Ini juga bisa disebut sebagai faktor juga. Nah, gitu. Ini juga ya. Jadi bisa kita cobain. Nah, apakah sebuah bilangan itu atau sebuah aljabar itu faktor atau bukan? Kita cobain. Misalnya X kuadrat tambah 5X tambah 6. Bener nggak? X tambah 2 atau X tambah 3 itu faktornya. Coba kita bagi. Kalau kita bagi dengan bilangan itu kok hasilnya 0, ya hasilnya 0, sisanya 0, berarti dia faktor. Nah, X kuadrat ditambah 5X tambah 6 dibagi X tambah 2 yuk. Dibagi X tambah 2. Ingat ya, yang dibagi ujung-ujungnya aja, berarti ini sama ini gitu kan. X kuadrat dibagi X, hasilnya apa? X gitu kan. Kalikan yuk, X kali X, X kuadrat. X kali 2, 2X. Oke, dikurangin. Nih, habis. Nah, habis ya kan ya. 5X kurangin 2X jadi berapa X? 3X. Nah, sip. 6-nya turun. 6-nya turun gitu ya. 3X dibagi X jadi 3. Nah, gitu. 3 kali X, 3X. 3 kali 2 jadi 6. Nah, seperti itu. Kurangin, habis. Sisanya 0. Nah, ini sisa tuh. Kalau ini sisanya 0, berarti ini bisa disebut sebagai faktor. Nah, gitu. Ini juga disebut sebagai hasil. Sekaligus dia juga bisa disebut sebagai faktor. Gitu ya. Sip, ngerti sampai sini? Oke, lanjut ya. Oke. Berarti nanti misalnya kalian punya aljabar lagi. Aljabar ini kalian punya gini, X kuadrat min 7X. Gitu ya. Terus plus 12 misalnya. Nah, ini nanti kalian bisa dicari faktornya. Nah, ini faktornya itu udah kakak hitung nih. Ini faktornya itu X min 3 nih dan X min 4. Nanti kalian bisa coba membagikan ke sini. Nah, kita bagi sisanya 0 enggak? Ya. Sip. Atau boleh ini dikalikan. Hasilnya sama enggak dengan sebelah kiri? Gitu ya. Coba kalian coba ya. Oke, ngerti sampai sini? Ngerti, Mas. Oke, jadi di aljabar juga ada yang namanya faktor, ngerti ya? Atau sederhananya gini, habis. Oke, atau ada sebuah kondisi lagi gini nih. Misalnya kakak punya perkalian sebuah aljabar. Kakak punya gini, X tambah 3 gitu kan. Terus X kurang 2. Terus kali lagi dengan 2X. Ini ketemu hasilnya. Apa nih? Ayo, ada yang tahu kalau dikalikan semua? Oke, kakak punya gini nih. Ini ada aljabar pertama dikali aljabar kedua dikali aljabar ketiga gitu ya. Hasilnya ini. Berarti sebenarnya ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini dia juga sebagai faktor. Faktor dari mana? Faktor dari ini. Gitu ya. Dia faktor dari ini. Ngerti ya? Sip. Gitu ya. Sampai sini ngerti? Ngerti, Mas. Jadi miriplah kalian punya gini. 1 kali 2 kali 3 hasilnya berapa? 6. Berarti ini juga faktor. Gitu ya. Sip. Ngerti? Ngerti, Mas? Oke. Kasih. Sukses selalu ya. Dadah. Assalamualaikum. Oke, Jo. Ini ada soal nih. Tentukan hasil bagi dari 4X plus 6 oleh 2X plus 8. Gini aja berarti. Kita tulis ya. 4X plus 6 dibagi dengan 2X plus 8. Dibagi biasa boleh atau pakai cara menurun seperti video sebelumnya.
Kayak gini boleh ya. Berarti ini 4x plus 6 dibagi dengan 2x plus 8. Nah, 2x plus 8. Fokus ke x-nya atau x paling tingginya. Nah, ini sama ini. Itu karena yang lain nggak ada x-nya kan. Fokus ke sini. 4x bagi 2x. Berarti berapa? 2 kan? 4x dibagi 2x kan coret x-nya ya nggak? 4 bagi 2, 2. Oh, berarti hasilnya 2. Nah, habis itu dikalikan ke kiri. Nah, dikalikan ke sini hasilnya ya. 2 tadi dikalikan ke kiri. Berarti hasilnya 2 kali 2x 4x. Nah, 2 kali 8 16. Gitu ya. Dibagi dikurangin ya enggak? 4x kurangi 4x. Nah, habis 6 kurangi 16 min 10. Nah, sip. Min 10 bisa nggak dibagi dengan x-an? Nggak bisa. Berarti udah. Berarti nanti ini sudah ketemu nih. Ini sebagai apa? Hasil. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Berarti ini sebagai apa nih? Sisa. Nah, sisa. Ngerti ya? Ngerti Mas? Berarti hasilnya 2, sisanya min 10. Oke. Kalau kita tulis berarti hasilnya 2. Nah, hasilnya adalah 2 dan sisanya adalah negatif 10. Nah gitu. Mas emang nggak bisa Mas dibagi biasa aja Mas. Nah, dibagi kayak gini. Bisa nggak dibagi kayak gini? Bisa-bisa aja ya. Kalau kita bagi nih. Nah, kita bagi. Berarti yang atas karena bawahnya berupa 2x. Yang atas juga harus dibikin berupa 2x. Nanti biar bisa dicoret. Jadi gini nanti yang atas jadi 2x plus 8 dulu. Nah biar sama dengan yang bawah ya. Baru dikasih kurung. Kan ini 4x ya. Ini kan ber-2x berarti dikali 2. Nah 2 kali 2x 4x. 2 kali 8 berapa? 16. Ya kan 2 kali 8 itu 16. Padahal ada padahal. Padahal di sininya 6. Berarti kelebihan 10 kan? Ininya 6, ini 2 kali 8 16. Berarti kelebihan 10 berarti harus dikurangin 10 gitu ya. Bawahnya tetap yaitu 2x tambah 8. Nah, ini boleh kalian terus jadi gini. 2 kali 2x tambah 8 per 2x tambah 8 gitu kan, dikurangin dipecah ya, jadi 10 dibagi 2x tambah 8. Lihat ada yang bisa dicoret? Ada ini. Ya enggak? Berarti hasilnya berapa? 2. Nah seperti ini, kurangin. Nah ini kan udah nggak bisa dibagi tuh, nggak bisa dibagi dengan 2x tambah 8. Berarti nanti ini 2 itu sebagai hasil, negatif 10 berarti ini bacanya negatif 10 itu sebagai sisa. Nah gitu ya. Nanti sampai sini sama aja ya. Sip. Nah pakai ini boleh, pakai yang sebelah kiri boleh. Ini bukan 10 karena ini ada negatifnya, bacanya negatif 10 sisanya ya. Sip, pakai yang mana saja boleh. Yang penting ketemu jawabannya. Oke? See you. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lanjut ya. Tetap semangat. Yuk. Lihat. Tentukan hasil bagi 2x pangkat 3 7x kuadrat min 40 oleh 2x min 5. Gimana nih? Ya udah, tinggal jawab aja. Seperti biasa aja, pakai cara menurun aja lah ya, atau cara tersusun namanya boleh. Yang penting ketemu jawabannya. Gini nih, lihat. Kita tulis yang dibagikan ini tuh 2x pangkat 3 ya kan, ditambah dengan 7x kuadrat gitu ya, min 14x gitu kan, min 40. Seperti itu. Oke, saya perpanjang deh. Nah, sip. Ini dibagi dengan 2x min 5. Nah, sip. Pokoknya fokus ke paling kiri biasanya ya. Fokus ke pangkatnya paling tinggi. Ini kan paling tinggi berapa nih? Pangkat 3. Sip. 2x pangkat 3 dibagi 2x. Bisalah ya. 2x pangkat 3 dibagi 2x. Berarti kan 2-nya coret tuh. Tinggal ini x pangkat 3 dibagi x jadi x kuadrat ya. Karena x pangkat 3 x bagi x kan habis nih 1. Tinggal x kuadrat. Oke. Berarti ini bagi ini hasilnya x kuadrat. Nah, yang ini mah nggak usah diperhatikan ya. Tinggal ini kali silang dulu sana. Nah, gitu ya. Kali ke kiri berarti jadinya x kuadrat kali 2x. 2x pangkat 3. Nah, x kuadrat kali min 5 min 5x kuadrat. Nah, seperti itu ya. Terus dikurangin. Nah, dikurangin dengan bawahnya. Jadi kita kurangin berarti ini habis ya nggak? Nah, tinggal 7 kurangi min 5. Nah, ini kan yang kita lihat angkanya aja 7 dikurangi min 5.
7x kuadrat kurangin min 5x kuadrat gitu ya. Min ketemu jadi apa? Plus. Jadi 7x kuadrat plus pinter 5x kuadrat. Ngerti ya? Sip. Berarti jadinya berapa? 12 ya. 7 sama 5 12. 12 apa? 12x kuadrat. Waduh, ada orang benerin rumah ya. Agak berisik sedikit ya. Ini turunin ini. Min 14x ya kan? Turun min 40. Yuk. Fokus ke ujung lagi. Ini fokus ke sini lagi. 12x kuadrat dibagi 2x. 12 bagi 2 jadi berapa? 6. Nah, tulis 6. Langsung nih x kuadrat dibagi x berarti ya tinggal x. Gitu kan? Yuk, kalikan silang. 6x kali 2x jadi 12x kuadrat. Nah, 6x kali min 5. 6 kali min 5 berarti min 30. Min 30 apa? X. Nah, seperti itu. Kita kurangkan ya. Kurangin ini habis. Nah, selalu habis. Kalau benar itu yang kiri selalu habis ya. Terus yang ini min 14x kurangin min 30x. Ayo gimana? Min 14x kurangin min 30x. Kan jadi plus ya. Berarti min 14x plus pintar 30x gitu. Berarti sama aja 30 kurang 14. Jadi berapa? Betul 16x. Berarti ini 16x. Nah, positif 16x dikurangin 40. Ya udah kita hitung. 16 ya, yang paling kiri 16 dibagi 2 apa? 8 pintar. 8 kali 2x 16x. Nah, 8 kali min 2 min 40. Oke, dikurangin. Wah, habis Mas. Wah, betul. Lenyap musnah hilang almarhum. Nah, jadi udah 0 deh. Ini sisa yang hasil yang mana? Yang ini, yang di sini hasilnya. Sip. Berarti inilah hasilnya. Nah, kalau kalian lihatkan hasilnya berapa? Hasilnya adalah x kuadrat plus 6x plus 8. Selesai? Selesai. Sisanya berapa? Sisanya 0. Ngerti ya? Sip. Thank you. Assalamualaikum. Oke Jo, ini ada soal kelihatannya susah, padahal iya ya, mudah ya. Ini ya, tentukan bentuk aljabar. Suatu bentuk aljabar memiliki 3 faktor. Faktornya ini dia, x plus 3, x min 3, dan 2x plus 7. Ini faktornya. Tentukan bentuk aljabar tersebut jika dibagi 6 min x. Jadi, aljabar itu nanti dibagi 6 min x. Hasilnya seperti apa? Ya, kita jawab. Kita harus tahu logika dasarnya nih. Yo, kalau kalian misalnya punya matematika, punya bilangan. Nah, sebuah bilangan itu faktornya misalnya 1, 2, sama 3 misalnya. Gitu ya. Berarti bilangan ini hasilnya adalah ya tinggal 1 kali 2 kali 3. Berarti bilangan ini berapa? 6. Paham ya? Sip, seperti ini. Ngerti sampai sini? Ngerti Mas. Terus kalau bilangan itu dibagi dengan misalnya bilangan itu dibagi dengan 6 gimana? Ya, tinggal dihitung aja, gitu ya. Sip, paham ya? Sip. Bilangan itu bisa dibagi dengan 3, ya udah tinggal dihitung. Berarti nanti 1 kali 2 kali 3 dibagi dengan 3. Nah, jadi nanti hasilnya 2 gitu, 1 kali 2. Paham ya? Sip. Waduh, baterainya habis. Masih cukup lah ya. Oke, lihat. Berarti lihat aljabar itu memiliki 3 faktor. Faktornya 1, 2, 3. Kayak gini nih, faktornya 1, 2, sama 3. Tadi tinggal dikalikan. Berarti aljabar tersebut, nah, aljabar itu berarti aljabar tersebut adalah apa? Aljabar tersebut adalah kalian, yaitu x plus 3 dikali dengan x min 6. Nah, seperti itu, dikali dengan 2x plus 7. Perlu dikalikan nggak Mas? Nah, kalau mau kalikan semuanya boleh. Nggak apa-apa. Nah, gitu kan. Ini aljabar itu dibagi dengan, tentukan hasilnya, tentukan bentuk aljabar jika dibagi dengan 6 min x. Kalau saya bagi dengan 6 min x, kan? Nah, ini mau dibagi. Nah, dibagi oleh 6 min x. Bagaimana hasilnya gitu kan ya? Nah, berarti gini caranya. Kita terus ulang, berarti x tambah 3, terus ini aljabarnya kan, x min 6 dikali 2x plus 7. 2x plus 7. Nah, bentuk aljabar aslinya ini. Terus mau dibagi. Nah, dibagi oleh
6 min X gitu ya. Dibagi oleh 6 min X. Ya udah. Kalau kalian perhatikan ada yang mirip nih. Kalian nggak perlu kalikan semua, tapi ada yang mirip mana? Ini kan X min 6, 6 min X. Ayo, jadinya gimana? Iya betul. Sebenarnya ini bisa dirubah jadi gini. X plus 3 gitu kan. Terus kali X min 6 kali 2X plus 7. Nah, yang bawahnya saya samakan dengan atas. Ya, terserah atas samakan dengan bawah atau bawah sama dengan atas boleh. Ini saya samakan nih. Ininya jadi X min 6. Loh kan Mas, tadinya nama X Mas, kok ini X min 6, nggak boleh semena-mena gitu Mas. Oh, tinggal kasih min. Min kali X. Oh, jadi min X ya nggak? Min kali min 6, jadi plus 6. Sama aja sebenarnya ya, tinggal dikasih min. Berarti ini nanti kita coret. Habis. Nah, paham ya? Sip. Berarti kalau kita sederhanakan nanti hasilnya tinggal X plus 3 dikali dengan 2X plus 7. Minusnya kemana? Minusnya pindah ke sini nggak apa-apa. Nah, ini hasilnya seperti ini. Mau kalian kalikan? Dikalikan boleh nggak Mas? Boleh. Nah, kalau kalikan satu-satu ya. Kalikan satu-satu. X kali 2X jadi 2X kuadrat gitu ya. X kali 7 jadi 7X. Nah, seperti itu. Terus 3 kali 2X jadi 6X gitu kan. 3 kali 7 jadi 21. Nah, seperti itu. Ngerti? Nah, kalau disederhanakan berarti nanti boleh. Jadi kita buka ya. Sini jadi minus 2X kuadrat. 7X tambah 6X jadi berapa X? 13X, tapi ada minusnya. Jadi minus 13X gitu ya. 21 kasih minus jadi minus 21. Inilah nanti hasil akhirnya yang diminta. Jadi setelah aljabar itu ketemu, ini dibagi 6 min X, hasilnya ini. Ngerti ya? Ngerti Mas. Sip. Thank you. Yang belum ngerti diulangi lagi. Dadah. Assalamualaikum.